Baik, saya menyimak secara seksama Pak Menteri, penjelasan demi penjelasan dari Pak Menteri. Biasa Pak, kita politisi itu biasanya jumpa pertama tuh begitu menggoda Pak. Jadi kita pelajari, ini kalau Pak Yandri ini suaranya jelas, kalimatnya tersusun dengan rapi, menguraikan masalah juga sangat gampang kita pahami ya. Jadi ini pujian Pak, bukan pujian apa, tapi memang saya menilai Bapak mumpuni di sana ya. Jadi selamat ulang tahun Pak Menteri. Makasih Pak Ketua, makasih. Selamat panjang umur ya. Tadi dapat kejutan, tadi dapat kue. Ya. Saya lagi makan, nasi masih di mulut, kue datang Pak. Makasih semuanya, tadi sudah memberikan ucapan. Selamat panjang umur, ya, masih tergolong muda juga ya. Saya dapat informasi tadi ulang tahun yang ke-50 ya Pak Robert ya. 50 tahun ya. Masih punya waktu cukup panjang bisa mengabdi kepada bangsa dan negara ini ya. Dari cara Bapak berpikir, menguraikan persoalan, bertanggung jawab terhadap posisi hari ini, kami dari DPR Pak Pimpinan, kami menaruh harapan seluruh anggota, menaruh harapan besar kepada Pak Menteri untuk bisa menangani desa ini dengan baik, sehingga desa ini tidak hanya menjadi subjek Pak, tapi juga menjadi objek. Ini gampang diucapkan tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Ada banyak ide Pak Menteri tadi. Pertama, menurut saya Pak, kata kunci kita dalam pembangunan desa ini adalah berada pada pemberdayaan Pak. Berdayakanlah mereka. Untuk bisa memberdayakan desa itu mereka perlu ruang gerak Pak. Perlu support, perlu dibantu. Nah, bagaimana kita mensupport, bagaimana kita membantu? Salah satunya ada dana desa. Dan supporting apa lagi misalnya? Melalui CSR. Kemudian kepedulian perusahaan-perusahaan di sekitar desa. Ya, dan mungkin Pak Menteri, saya setuju Pak. Ini menurut saya langkah strategis dan cukup fundamental menurut saya kalau Pak Menteri lakukan. Diinventarisir Pak. Hari ini desa yang berada di kawasan-kawasan industri, desa yang berada di kawasan-kawasan produksi investasi, itu coba diinventarisir Pak. Bagaimana kesejahteraan masyarakatnya? Kalau mereka tumbuh lebih baik, kita dukung perusahaannya. Tapi kalau ternyata tidak memberi efek kepada kemajuan masyarakat desa, ada apa? Tadi ada niat dari Pak Menteri ya untuk memberikan tekanan kepada pengusaha, investor yang berada di sekitar desa ya, baik perkebunan, pertambangan, pabrik dan lain-lain lah yang berada di sekitar desa. Bagaimana ini bisa memberi manfaat langsung kepada desa. Jangan hanya memberi manfaat negatifnya saja. Tadi Pak Menteri sudah cerita soal ketika pabrik datang di beberapa di aliran sungai di daerah Serang tadi Pak Menteri sebutkan, itu sungainya jadi rusak, ikan jadi hilang, air tidak bisa dimanfaatkan, bahkan bercocok tanam padi pun sekarang sudah sulit. Terus buat apa kita mendatangkan investasi yang seperti ini justru membunuh masyarakat di sekitarnya? Saya rasa ini PR Pak Menteri, saya menyimak secara seksama tadi yang Pak Menteri sampaikan. Kenapa? Kita tidak mungkin berharap banyak dengan dana yang Bapak punya. Ya, tidak bisa Pak. Tapi keinginan kuat, ketegasan, bila perlu Pak Menteri kalau memang perlu kita support dengan aturan untuk bisa lebih rigid memperkuat desa, bila perlu undang-undangnya kita perkuat lagi Pak. Ya, misalnya perlu revisi undang-undang desa misalnya, atau apapun lah terkait memperkuat posisi masyarakat desa dalam konteks kita membangun desa. Kalau tidak Pak, diskusi kita pasti kita hanya rapat evaluasi. Berapa sih dana desa yang habis? Kemudian berapa sih tingkat kemajuan dari dana desa itu? Baru kita diskusinya lagi berapa banyak sih kepala desa masuk penjara? Ini diskusi yang nggak enak Pak Menteri. Tapi tadi paparan Pak Menteri itu menurut saya itu menaruh banyak harapan kami kepada Pak Menteri. Bolehlah kita kasih aplaus Pak Menteri ya. Bapak sangat mumpuni di posisi itu, sudah belanja masalahnya menurut saya sudah oke Pak. Dan apa yang Bapak sampaikan tadi saya seperti membaca sebuah buku Pak dari pengalaman hidup kita sendiri. Saya Pak Menteri juga lahir di desa Pak. Ya, jauh di tengah pulau Kalimantan sana. Nanti Bapak bisa cari di Google, Desa Pau Desa namanya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang. Itu kalau dari Pontianak itu kurang lebih 600 km Pak, dari kota Pontianak.
ya, di tengah pulau, Pak. Ya, saya pernah berjalan kaki dari situ, Pak Menteri, menuju kota, ya, kurang lebih 60 kilometer jalan kaki. Ya, umur 13 tahun, Pak Menteri. Bawa beras untuk makan di kota. Jadi sejarah kita, ya, tidak ada listrik pasti. Ya, tidak ada listrik. Kalau tidak, saya nggak bisa SMP, Pak, karena SMP hanya dari kabupaten. Ya, jadi sampai hari ini saya masih tinggal di desa, ya, berladang juga ikut di desa, saya nanam padi masih, Pak Menteri. Dan padi yang saya tanam di desa saya bawa ke Jakarta untuk saya makan di rumah. Paling tidak sekedar mengingat bahwa masih ada saudara saya di desa sana yang perlu kita bantu. Ya, jadi semangat itu Pak Menteri ada pada kita semua. Saya yakin kami di sini mendukung seluruh program Pak Menteri tadi. Hanya memang Pak, yang perlu kita pikirkan bagaimana dengan dana yang terbatas nanti Pak Menteri menjalankan seluruh programnya. Ini PR berat kita saya rasa ya. Mudah-mudahan kami Pak akan mendukung secara maksimal apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Sehingga diskusi kita ke depan adalah bagaimana kita mempercepat pembangunan di desa. Yang paling menurut saya paling dekat Pak bisa kita kerjakan adalah bagaimana mengembalikan hak-hak masyarakat desa dulu Pak Menteri. Ya, ini saya lihat Pak Menteri ada keinginan untuk itu saya lihat. Tapi Pak Menteri perlu saya sampaikan kepada Bapak, Bapak akan berhadapan dengan banyak rintangan dan tantangan Pak. Ya, kami doakan di ulang tahun Bapak yang ke-50, Bapak kuat, teguh ya, selalu berada di masyarakat yang lemah, membela masyarakat desa ya. Bahkan ketika berhadapan dengan kepentingan bos Bapak sekalipun misalnya. Ya, tidak menutup kemungkinan Pak. Ya, kita kadang-kadang mengalami situasi yang tidak mudah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Ya, terutama masyarakat yang berada di sekitar perkebunan. Masyarakat yang hari ini tanahnya diserahkan tidak menerima plasma misalnya. Ya, kemudian ya mereka sudah kehilangan haknya, kehilangan keberadaannya. Demikian juga pertambangan. Lingkungannya hancur, tetapi masyarakat desanya menjadi miskin. Nanti bahan tambangnya habis, tinggal kehancuran yang tinggal dan kemiskinan yang ada di sana. Kita berharap dengan adanya Pak Menteri belum terlambat Pak kita. Saya yakin kita belum terlambat dengan Pak Menteri dengan seluruh visi dan pemikirannya tadi, kita tunggu Pak. Ya, dan kami akan beriringan membackup Pak Menteri dari belakang. Secara politik hanya itu bisa kami lakukan ya. Dan itu dengan doa Pak. Bapak selalu sehat, panjang umur ya. Hari ini berulang tahun ya, diberkati untuk selalu teguh membela masyarakat desa.